Remote control relay ini dapat Anda beli di berbagai online shop dengan harga di bawah Rp100.000. Dapat dikatakan ini produk murah meriah. Saat saya membeli, kemasannya seperti ini. Ini receiver sekaligus box relaynya. Ini remote controlnya, dan ini buku panduannya. Buku panduan ini memiliki dua bahasa, yakni bahasa Cina dan bahasa Inggris. Ini halaman pertama berisi layout receiver atau box relaynya. Di sini kita bisa melihat bagian-bagian penting, terutama fungsi pin-pin pada bagian terminal blok. Halaman kedua berisi skema contoh pemasangan untuk mengontrol lampu yang power supply-nya terhubung ke modul ini. Halaman ketiga berisi skema contoh pemasangan untuk kunci pintu atau door lock. Halaman keempat berisi skema contoh pemasangan untuk lampu yang power supply-nya terpisah dengan power supply modul ini. Halaman kelima dan seterusnya berisi panduan setting, function description, angel jal. Pokoknya kalau kita artikan ini, lembar ini berisi informasi, penjelasan dari fungsi dan cara untuk menyeting. Kita perhatikan bagian ini yang berisi informasi spesifikasi alat. Di sini dapat kita lihat input powernya DC 10 sampai 14 volt. Kemudian frekuensi yang digunakan untuk transmitter atau remote-nya yakni 433 atau 315 MHz. Dan bla 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 bla. Modul utama atau receiver relay-nya seperti ini. Memiliki box plastik, ada tulisan in out yang bisa kita abaikan tentunya, karena ini box ini aslinya mungkin untuk box sekring dan dimanfaatkan untuk dipakai receiver relay ini. Di sebelah sini ada dua buah lubang, demikian juga di sebelah sini. Ini bagian depannya. Dan ini bagian belakangnya. Di sini tertulis informasi cara membuka box. Perhatikan ukuran fisiknya. Panjang 3,5 cm, lebarnya 3,8 cm, dan tingginya 2,5 cm. Relatif kecil ya. Oke, sekarang kita buka box ini. Inilah bagian dalam atau rangkaian remote control relay ini. Ini bagian terminal box. Kabel-kabel nanti kita hubungkan ke sini. Ini penampakan bagian relaynya kalau dari samping seperti ini. Yang ini merupakan modul receiver wirelessnya. Desainnya cukup efisien dan nampak profesional. Pokoknya desain PCB-nya enak dipandang mata gitu ya. Cantik lah pokoknya. Perhatikan fungsi pin-pin terminal blok ini. Ini pin power supply negatif atau minus. Ini pin power supply positif atau plus. Ini pin normal open atau NO. Ini pin common terminal. Dan ini pin normal close atau NC. Modul receiver ini dirancang sebagai modul terpisah seperti ini. Dan di atasnya dapat kita lihat ada sebuah antena spiral yang ini. Kemudian ini bagian kontrol utamanya. Mudah-mudahan dapat lihat dengan jelas. Alat ini sebagaimana sudah disebutkan di awal, dapat bekerja pada voltase 10-14 volt DC, sehingga Anda bisa menggunakan power supply berupa aki motor atau adaptor.
Di sini saya memiliki power supply 12 volt yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Kita cek dulu ya. Oke, ini 12 volt ya. Sekarang akan kita pasang. Oh iya, sekali lagi supaya tidak salah pasang. Ini terminal power supply negatif, ini untuk power supply positif, ini pin common relay, yang mana pin common ini pada saat relay off dia terhubung ke sini, ke pin NC ini. Dan saat relay on, maka pin common akan terputus ke pin NC, selanjutnya dia akan terhubung ke pin NO ini. Kita tes pasang power supply dulu. Kita kendorkan baut-baut terminalnya. Kita pasang power supply negatif ke sini. Dan power supply positifnya ke sini. Oke, sekarang modul ini sudah terhubung ke power supply 12 volt. Langsung kita tes. Tekan sekali tombol B ini, maka relay akan on. Terlihat di sini LED indikatornya menyala. Tekan sekali lagi, maka relay akan kembali off. Tekan sekali dia on, tekan lagi dia off. Begitu ya fungsinya. Dan kali ini saya akan mencoba mengontrol speaker alarm atau sirine ini, di mana sirine ini akan kita hubungkan ke relay. Sirine ini menyala jika dia mendapat power supply 12 volt. Perhatikan, saat saya menghubungkan sirine ini ke kabel power supply, maka dia akan menyala. Untuk menghubungkan sirine ke relay, pertama kita gabungkan kabel hitam ini, lalu kita pasang di sini. Kabel positif power supply tidak langsung kita sambung ke kabel sirine, tapi kita siapkan kabel kira-kira sepanjang 10 cm. Hubungkan kabel power supply positif ke salah satu ujungnya. Lalu kita pasang ke terminal positif ini. Lalu ujung kabel yang ini kita pasang ke pin common relay ke sini. Sampai sini jelaskan ya. Oke, selanjutnya kita pasang kabel merah sirine ke pin NO relay ke sini. Dan langsung kita tes.
Jika relay ini dipasang di kendaraan, di motor atau di mobil, sebaiknya boxnya kita pasang kembali supaya aman. Demikian video ini kami sajikan, semoga bermanfaat.